Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yulbin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cerita horor yang pernah saya alami. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya, tekan tombol subscribe, juga nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share, like, dan komen ya. Nah, kita lanjut. Dari kecil sebenarnya sudah biasa mendengar suara-suara yang aneh. Cuman ya biasalah, anak kecil pasti dianggap sepele. Namun dari kecil itu sering kayak misalnya mama lagi pergi ke luar, jadi kayak biasa dengar suaranya mama manggil gitu. Jadi kayak, oh mama sudah pulang. Biasa kayak teriak-teriak mama. Loh, nggak ada orang. Terus yang manggil tadi siapa? Biasanya kayak biasalah itu. Kan anak-anak juga biasanya nggak ambil pusing. Tapi berlanjut saat saya masuk kuliah di Makassar. Saat itu setiap saya tidur selalu ada anak kecil yang datang. Dan saya kayak nanya ke dia, kok datang mengganggu? Anak-anak ini cuma bilang begini, kakak mau main. Nah, terus kalau saya bangun kayak saya bilang, mungkin cuma mimpi ya. Jadi saya tidak hiraukan. Tapi ternyata ada sepupu saya datang, dia lagi nonton. Terus pintu kamar yang saya tempati itu terbuka. Jadi dia melihat ke dalam, kok ada anak kecil ya di dalam itu kamar. Tapi dia tidak ngomong. Terus pernah saya belum bilang juga kalau saya mimpi, tapi rasanya nyata. Dia cerita, kok ada ya anak-anak di dalam kamar itu. Makanya saya cerita, saya juga pernah mimpi, tapi antara nyata dan enggak. Saya cerita kalau saya juga lihat anak-anak. Jadi dan cerita kami itu hampir sama. Dia lihatnya juga anak-anak kecil cowok, saya pun lihat juga begitu. Nah, semenjak dari situ setiap ada tempat baru yang saya tempati menginap, atau misalnya kayak ke rumah teman baru saya tempati di situ, pasti kayak setiap mau tidur atau sebelum tidur itu pasti kayak rasa ada orang ya, kayak ngintip. Nah, setelah itu lanjut saya pindah kampus. Di kampus ini saya masuk asrama. Nah di asrama ini kami dalam satu kamar itu ada 4 orang. Nah, pas hari pertama nginep di asrama ini, saya melihat ke arah pintu dapur asrama, ada orang, tapi ini kan tengah malam, saya kebangun gitu. Ada orang tinggi sekali, pokoknya nggak kelihatan mukanya, cuman semakin naik semakin tinggi. Nah, karena saking takutnya saya langsung ambil bantal tutup muka saya karena takut. Nah,
besok paginya baru saya cerita ke temanku, baru dia juga cerita caranya bangun tengah malam, dia kan menghadap ke tembok, dia mau cari bantal guling, dia pegang, loh kok kayak beda, buka matanya, dia melihat sosok cowok yang besar sekali. Nah, dia langsung balik. Pas balik, dia lihat cewek berdiri, rambut panjang, berdiri di kepala saya, di atas kepala saya. Dari situ kami tahu kalau kamar kami ini emang ada penghuninya, menyeramkan kan. Nah, setelah 1 tahun di asrama dengan banyak kejadian-kejadian yang kami lihat, kami dengar, saya keluar dari asrama lalu pergi cari kosan. Tapi kosan yang saya dapat itu awalnya sih saya biasa-biasa aja. Biasanya kalau ada tempat baru yang saya tempati pasti saya rasa sesuatu di situ, tapi ini enggak. Tapi berselang beberapa bulan sebelum saya tidur, saya biasa kan main HP sebelum tidur. Tapi pas itu hari tengah malam saya sementara main HP, tapi pintu saya kayak dibuka krek. Saya bilang, siapa di luar? Nggak ada. Diulang lagi krek. Nah, di samping pintu itu kan ada jendela. Saya lihat kayak ada tangan hitam, tapi cuman tangan saja, nggak ada orang. Saya langsung matikan HP, langsung tutup muka saya pakai selimut. Nah, berlanjut terus beberapa kali itu di kosan itu saya melihat cowok cuman setengah gini, ngintip setengah gini. Tapi memang kosan saya ini campur. Jadi pas saya kira mungkin teman-teman ngintip, saya tanya satu-satu yang cowok, ada nggak yang ngintip di kamar tadi? Dia bilang nggak ada. Emang kenapa? Aku bilang tadi kayak ada cowok ngintip, tapi memang saya nggak kenali mukanya karena teman-teman yang ngekos di situ pasti saya kenal semua. Nah, berlanjut lagi pas saya nginap di kosnya teman saya, itu baru pertama ke situ. Nah, itu hari teman saya itu kuliah duluan, jadi saya masih tinggal di rumah. Nah, siang-siang kan kamarnya ini agak gelap memang, tapi saya nggak suka kalau terang, jadi saya nyala lampu, saya bilang matikan aja lampunya. Pas nanti sementara main HP, tiba-tiba pintu terbuka, ada tangan segini jalan-jalan merangkap. Langsung saya berteriak, nyalakan lampu, langsung ambil tas saya, langsung pergi ke kampus. Terus pas sampai kampus saya tanya teman saya, kok kamar kamu gini? Saya ceritakan. Terus dia bilang, kamu kasih mati lampu ya? Saya bilang iya, saya matikan lampu. Ternyata dibilang kalau siang-siang atau kamu sendiri di kamar jangan matikan lampunya. Rasanya itu seperti mengerikan sekali. Bayangkan tangan sepotong merangkak jalan di tembok. Oh my god. Terus pengalaman yang selanjutnya itu saat saya pergi ke satu daerah terpencil untuk pelayanan. Nah, pas itu kami pergi ada ibadah di rumahnya anggota jemaat itu. Kami pergi sekitar jam 5:30, jam 5 lewat lah. Kami lewati dua jembatan kayu. Nah, yang pertama kami lewati biasa aja. Pas jembatan kedua, teman saya memang lagi main-main di situ, lagi nakut-nakutin kan, jembatannya goyang-goyang. Tapi pas
saya lewat, saya kan ketawa-ketawa. Pas lewat di tengah-tengah jembatan, saya lihat situ ada cewek duduk kayak gini duduk di atas pegangan jembatan, baru dia ngelirik gini, langsung senyum. Tapi gila cantik loh, itu cewek cantik banget, senyumnya manis. Nah, saya langsung diam, saya nggak mau tanya teman, karena saya pikir kalau pulang nanti saya masih lewat sini, kalau saya tanya nanti yang lain takut lagi. Nah, pas saya pulang di jalan, setelah lewati jembatan itu kembali, saya tanya orang di situ, saya tanya di jembatan itu kayak ada ya cewek. Langsung dia bilang, oh kok tahu. Saya bilang tadi saya lihat, baru dia bilang begini, bagaimana ciri-cirinya. Ya saya bilang rambutnya segini, terus dia cantik. Baru orang itu bilang namanya, bang, oh memang di situ ada 2 orang yang loncat dari jembatan itu. Tiba-tiba teman saya cium aroma yang lain, tapi cuman dia yang cium, yang lain nggak ada. Dan itu pengalaman yang kayak takut, bikin takut untuk pergi ke daerah-daerah yang begitu lagi. Nah, pernah juga ini di rumah saya, tiba-tiba setiap saya kalau siang di kamar biasa aja, tapi kalau setiap malam saya rasa kayak ada orang ngintip di atas tembok. Dan itu hanya setiap malam, tapi kalau siang-siang biasa aja. Tapi kalau masuk malam dan antara jam 9 itu pasti kayak ada orang yang kayak ngintip, cuman mukanya segini kelihatan. Jadi selama berapa bulan itu saya tidak tidur di kamar saya karena itu. Tapi setelah itu saya bilang saya mau rubah kamar saya rubah posisi tempat tidurnya. Semenjak itu saya sudah jarang untuk melihat hal tersebut di kamar saya. Tapi sempat juga saya kayak lagi main HP, tiba-tiba kaki saya kayak ada yang tarik, loh, langsung saya loncat. Pas loncat kaki saya tidak bisa digerakkan, mati rasa, tapi tidak kram, cuman dia kayak tak mau diangkat. Jadi kayak tiba-tiba saya langsung nangis di situ. Jadi mungkin itu cerita horor yang pernah saya alami, dan semuanya itu memang kisah nyata yang saya alami, dan beberapa juga yang saya dilihat oleh orang lain. Jadi mau mengklaim diri indigo, saya juga enggak indigo, cuman karena dari kuliah saja saya bisa lihat dan merasakan. Tapi sekarang sudah mulai berkurang, mungkin karena saya sudah mulai mengontrol diri saya, jadi mulai berkurang untuk melihat yang begituan. Itulah cerita horor yang pernah saya alami. Nah, bagi kalian yang punya cerita horor lainnya, boleh sharing sama saya, nanti kita cerita sama-sama. Bye. Hai, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.